Aku ngelihat sekilas di spion dalam mobil yang ada ke belakang itu. Ada sosok tadi di kursi belakang gue. Hai guys, kenalin nama gue Kiki dan sekarang kalian nonton Nge-Hoki, Nge-Horror with Kiki. Jadi, beberapa minggu yang lalu ada yang nge-DM gue. Dia nyeritain pengalaman horornya. Dan gue pikir kayaknya seru kalau gue nyeritain pengalaman horor orang-orang di YouTube gitu. Akhirnya gue minta di story buat mutualan gue ngirimin gue cerita horor mereka. Ntar gue ceritain di YouTube. Banyak yang ngirimin, banyak juga yang minta anonimus, namanya nggak usah dikasih tahu, user IG-nya nggak usah dikasih tahu. But semuanya cerita horor, semuanya bikin merinding. Jadi cukup basa-basinya, ayo kita lanjut ke videonya. Jadi cerita yang pertama ini dari Mutia, IG-nya Mutiaf. Gue mau nge-spill pengalaman gue di asrama selama 3 tahun. Jadi gue SMA boarding. Terus malam itu semua udah pada tidur. And we turn off the lamp. Kita matiin lampunya. Pas jam 3:30 subuh gitu, gue kebangun kan. Dan yang lain masih pada tidur. Lampunya juga mati. Nah, posisi gue pas tidur itu menghadap ke pintu kamar. Terus gue denger pintu kamar kebuka dikit. Gue beraniin diri buat ngeliat ke pintu. Kok nggak ada cahaya yang masuk dari luar? Padahal lorong asrama itu selalu nyala lampunya. Alhasil gue positive thinking aja ya kan. Gue lanjut tidur. Tapi entah ngapa, mata ini bandel banget. Masih kepo. Terus gue lihat lagi tuh pintu. Ada temen gue habis dari luar masuk. Dia jalan dari pintu masuk ke kasurnya yang ada di ujung kamar. Tapi pas sementara gue lihat dia jalan, tiba-tiba langsung gelap, tiba-tiba langsung hilang aja gitu, gue nggak lihat dia lagi. Habis itu gue lanjut tidur. Paginya gue tanya ke dia, ke temennya itu, lu tadi jam 3:30 subuh ada keluar kamar? Terus dia jawab, nggak ada tuh. Gue kaget dong. Terus gue tanya lagi, lu ada pengalaman sleepwalking nggak, tidur sambil jalan? Dia bilang nggak ada, emang kenapa? Terus gue jelasin kejadian yang gue lihat. Gue yakin banget mulai dari waktu, tempat, pakaian, itu gue yakin banget itu temen gue. Tapi mau gimana, temen gue bilang dia nggak ada keluar, dia nggak ada sleepwalking juga. Itulah first time gue ngeliat jin korin. Oke, awal yang bagus. Gue merinding. Lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini dari teman kita namanya Nia. Katanya user IG-nya nggak usah di-share. Jadi, gue dari dulu orangnya nggak bisa begadang. Kayaknya emang turunan, karena semua keluarga gue kalau jam 10 udah pada tidur. Nah, kejadiannya 2 tahun lalu. Gue ingat banget, hari itu gue lagi ada tugas kuliah buat makalah, jadi harus begadang. Nah, gue kerjalah itu makalah gue. Sampai kira-kira jam 2 subuh. Gue udah gak kuat banget, jadi mutusin buat tidur bentar. Terus bangun lagi buat lanjutin. Gue ambil HP gue, terus gue set alarm buat bangun nih jam 3. Terus gue tidur. Di tengah-tengah gue tidur, tiba-tiba gue kebangun dan gue gak bisa gerak. Gue dengar ada suara orang teriak, ada juga suara orang ketawa. Ketawanya histeris gitu. Suaranya kecil, tapi lama-lama kayak makin deket, kayak jadi samping telinga gitu, kayak di samping telinga. Dan ditambah lagi, gue ngerasa kayak ada yang megang tangan gue. Rasanya tuh tangannya basah, terus lembab, terus dingin banget gitu, kayak tangan mayat. Gue pengen banget lari, tapi badan gue gak bisa gerak. Gue pengen teriak, tapi mulut gue gak bisa gerak juga. Gak ada suara yang keluar. Ada kali 10 menitan gue kayak gitu, sampai tiba-tiba alarm HP gue bunyi, dan gue langsung bisa gerak, semuanya hilang bunyi-bunyian itu. Tangan yang megang gue juga rasanya hilang. Oke. Ini kayak ketindihan ya kayaknya, tapi biasanya kalau ketindihan orang ngeliat kan, ini dia gak ngeliat apa-apa. Dia cuma gak bisa gerak, sama
ada yang megang tangannya, dia rasa ada yang megang tangannya. Untung guys, untung pas alarm HP dia bunyi, untung dia langsung sadar gitu, semuanya udah pada hilang. Good for you, Nia. Lanjut ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini dari user IG namanya 18 Shots of Vodka. Waktu itu, ayah gue bilang kalau dia mau beli anjing kan. Gue seneng tuh. Semua keluarga gue seneng. Pas itu anjing datang, gue riwah banget mondar-mandir kesana kesini mainan sama itu anjing. Nah, pas malamnya, ayah sama bunda gue pergi ke pet shop buat beli perlengkapannya. Rumah, tempat makan, tempat minum, dan lain-lain. Sebelum berangkat, ayah gue ngerantai itu anjing di dapur. Digembok, dan talinya ingat rantai. Akhirnya ya gue pergi. Dan gue sama kakak gue tinggal di rumah sendiri. Gue sama kakak gue di ruang tamu. Ruang tamu gue dekat sama dapur. Dan waktu itu dapurnya itu kayak ada pintu. Pintunya ditutup. Waktu itu umur gue masih 11 tahun. Jadi gue agak rewel gitu pengen lihat anjingnya. Tapi gue nggak mungkin ke dapur sendirian karena nggak dibolehin. Akhirnya gue minta tolong ke kakak gue buat nemenin, tapi dia nggak mau. Jadi ya udah, kita nggak jadi lihat anjingnya gitu. Kita nonton di ruang tamu kayak biasa, sampai akhirnya anjingnya tuh gonggong. Awalnya kita semua biasa aja, gue sama kakak gue biasa aja. Mungkin gonggongan anjing biasa gitu. Tapi makin lama gonggongannya tuh kayak makin histeris gitu. Di sini, gue sama kakak gue tuh beneran panik. Sampai kita denger di dapur ada suara banting-banting. Entah itu apapun yang jatuh, apapun yang kelempar, pokoknya ada banting-banting. Paniklah kita full. Gue sama kakak gue di sini. Terus gue bilang ke kakak gue, "Deng, itu anjingnya kenapa?" Dan gak lama, habis itu anjingnya gonggongnya makin keras. Dan gue dan kakak gue langsung lari keluar. Kita pergi ke rumah tetangga. Kebetulan juga tetangga gue itu pernah punya anjing. Gue minta tolong ke dia buat ngecek anjing gue gitu. Tapi dianya takut. Gak lama setelah itu, gue di rumah tetangga gue, bapak gue datang. Kakak gue sama gue langsung lari ke bapak gue. Terus ceritain semuanya ke bapak. Bapak gue langsung ke dapur kan, ngecek pintu dapur, dibuka, dan anjingnya tuh langsung lari ke bapak gue. Yang aneh adalah, inget anjingnya tadi tuh digembok dan dirantai, pakai rantai. Dan itu lepasnya kayak dilepas sama orang, masalahnya siapa yang lepas? Siapa yang kuat lepas nggak pakai kunci? Siapa yang kuat lepas rantai nggak pakai kunci? Oh my god. Sampai sekarang gak ada yang tahu siapa yang lepas rantai anjingnya. Oke. Cerita berikutnya, ini anonim. Dia bilang namanya, user IG-nya gak usah disebutin. Waktu itu, aku rencananya mau nginap di kosan temenku. Karena kita janjian mau maraton drakor bareng. Aku gak minta izin mama bapak, karena aku kira mereka bakal ngizinin. By the way, aku udah sering nginap di kosan temanku ini. Aku kan bawa mobil, dan kosan temanku ini masuk lorong dan lumayan jauh dari jalan gede. Jadi harus jalan kaki sekitar 3 menitan. Waktu itu udah jam 11 malam. Nah, lagi asik-asiknya aku sama temanku ngedrakor, tiba-tiba mamaku nelpon, suruh pulang. Pas aku tanya kenapa, mamaku bilang kalau papa nyuruh pulang karena katanya perasaannya nggak enak. Ya udah, aku siap-siap lah buat pulang. Pas aku jalan di lorong kosan, aku denger kayak ada yang jalan juga di belakangku. Tapi kecil banget kayak jauh gitu. Jadi aku nengok. Pas aku nengok, aku ngeliat ada sosok kayak orang, tapi semuanya tuh hitam, mukanya nggak kelihatan, terus tangannya panjang. Karena kaget plus panik, aku lari sekenceng-kencengnya ke mobil.
Terus habis itu masuk, tutup pintu langsung kunci. Nah, anehnya, pas aku lihat ke lorong lagi, sosok itu udah nggak ada. Aku nggak tahu dia kemana, padahal itu lorongnya sempit banget dan nggak ada belokan. Jadi kalau dia harusnya di belakang aku, harusnya dia masih di situ atau enggak dia jalan kemari. Tapi aku nggak lihat apa-apa. Akhirnya aku nyalain mobil, terus nyetir. Aku nggak ada sama sekali kepikiran sosok tadi. Aku udah lupa, tapi pas sampai rumah, aku ngelihat sekilas di spion dalam mobil yang ada ke belakang itu. Ada sosok tadi di kursi belakang gue. Di kursi belakang gue. Refleks gue nengok dan untung gak ada apa-apa. Gue turun dari mobil, tutup pintunya dan kunci. Yang paling menyeramkan adalah, sampai sekarang aku nggak tahu. Yang kulihat itu sosok apa, bener-bener ada apa enggak, dan yang paling serem, aku nggak tahu dia di mana dan kemana. Girl, oke, yang itu tadi ngeri banget sih. Oke. Jadi itu dulu cerita horor hari ini. Sebenarnya masih banyak banget, tapi gue nggak bisa ceritain karena bakal kepanjangan videonya. Kalau kalian juga punya cerita yang pengen diceritain, bisa kirim ke gue lewat DM di IG atau lewat email. Ada semua di description box di bawah. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like. Kalau kalian punya saran, tulis di komen bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nama gue Kiki, saying goodbye.